Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 33. Yang paling memuaskan tidak lain adalah Zhang Chunqin. Ketika dia bangun untuk pergi, dia tidak banyak bicara, tetapi tatapan menghina di matanya sama bebas dan mudahnya dengan rampasan panen pemenang. Itu membuat Ren Fengping dan yang lainnya yang menunggu untuk melihat lelucon itu mengempis, dengan mata berbisa, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak makan, dan mereka tidak mendapatkan proyek Helongwan seperti yang mereka inginkan. Malam ini, mereka kehilangan istri dan tentara mereka. Jam 9 malam. Keluarga itu kembali ke bungalow kecil. Ayah, Bu, kamu juga lelah malam ini, tidurlah lebih awal. Besok akhir pekan, Ayah harus pergi ke pusat rehabilitasi untuk perawatan kesehatan, jadi jangan buang waktu. Ye Tianzong, ikuti aku ke atas. Selesai. Ren Yurou menyapanya, dan Ye Tianzong mengikuti dalam diam. Tapi Zhang Chunqin tiba-tiba berhenti. Ren Yurou terkejut, menoleh, dan bertanya dengan curiga, ada apa, Bu? Idiot ini, apakah kamu benar-benar ingin tidur di kamar yang sama denganmu? Rumah kami tidak memiliki kamar cadangan saat ini. Ren Yurou mengangkat bahu dan berkata, aku percaya pada karakternya, jadi dia tidak akan melakukan apapun. Bu, meskipun Yurou adalah istriku, aku sangat menghormatinya. Jangan khawatir, tetaplah di sisinya, aku hanya akan melindunginya, bukan menyakitinya. Ye Tianzong membuat janji. Tapi Zhang Chunqin sama sekali tidak menghargainya, dan berkata dengan nada menghina, kamu bodoh, siapa yang tahu kapan kamu akan sakit. Kelihatannya cukup normal sekarang, tapi ini gila, seperti mengalahkan Wang Shao dulu, siapa yang bisa menghentikannya. Sayang, ambil ini. Meskipun Ren Dongguo mungkin dianggap sebagai anak yang sakit, dia sangat protektif terhadap keluarganya. Tentu saja, kecuali di depan keluarga Ren. Dia menyerahkan pisau buah dan menunjuk Ren Yurou, ambillah. Malam ini, jika si bodoh ini berani melakukan apapun, kamu bisa melakukannya padanya. Meskipun tidak ilegal bagi orang bodoh untuk membunuh seseorang. Namun, kami membela secara sah, dan berbicara secara hukum, kami juga bisa berdiri. Ayah. Ren Yurou terdiam. Saya pikir itu akan berhasil. Zhang Chunqin merasa bahwa metode ini layak, dan menambahkan, setelah sandiwara malam ini, saya percaya bahwa nenek Anda dan yang lainnya harus mematuhi janji sebelumnya. Besok, keluarga kami akan pindah ke rumah utama. Tinggallah untuk 1 malam, mulai besok, dia tidak bisa tidur di kamar yang sama denganmu, kamu tidak mengkhawatirkannya, tapi aku tidak mengkhawatirkannya. Awalnya, aku ingin membiarkannya pergi ketika aku sampai di rumah. Aku tidak menyangka bahwa pemilik restoran Hong Fu adalah seorang idiot seperti dia. Namun, ini membantuku tanpa terlihat. Simpan saja dia untuk saat ini. Jika dia berperilaku buruk dan menyebabkan masalah bagiku, segera keluar. Zhang Chunqin mengatakan intinya. Meskipun kata-katanya kasar, tapi bagaimanapun juga dia adalah ibu Ren Yurou, Ye Tianzong tidak peduli tentang itu, hanya mengangguk dalam hati, Bu, jangan khawatir, aku tidak akan membuat masalah lagi untukmu. Aku hanya ingin tinggal bersama istriku. Cukup. Pagi selanjutnya, Ye Tianzong sama seperti sebelumnya. Bangun pagi, sibuk membuat sarapan. Setelah mereka bertiga turun, mereka melihat sarapan mewah lainnya. Ayah ibu, istri, pergi dan mandi, dan datang untuk makan setelah mandi. Ye Tianzong mengenakan celemek, dia pria tinggi dan tampan, tapi pakaian seperti ini memancarkan perasaan pria yang cerah dan hangat. Jika dia tidak bodoh, dan jika latar belakang keluarganya tidak buruk, mungkin Zhang Chunqin akan benar-benar mempertimbangkan untuk menjadikannya menantu laki-lakinya. Sayangnya, realita adalah realita. Tidak ada jika. Dia masih tidak memberikan wajah yang baik. Meskipun sarapannya mewah, rasanya kualitas terbaik dibandingkan dengan makanan di restoran Hong Fu tadi malam, rasanya tidak sebagus ini. Namun, dia tidak mau mengakuinya, dan dia tidak berani berpikir bahwa dia akan memiliki menantu yang bodoh. Selesai makan. Yuro. Besok, atas nama grup Ren, Anda harus pergi ke proyek Teluk Hailong untuk memeriksa lokasi konstruksi. Hari ini, istirahat saja di rumah, isi ulang energimu, dan berusahalah untuk pergi besok, dan jadilah terkenal. Zhang Chunqin tersenyum di seluruh wajahnya saat dia berbicara,
dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat berpikir untuk menghasilkan banyak uang dari putrinya dan menjadi istri yang kaya. Bu, aku tidak syuting, aku bukan seorang bintang. Itu menjadi terkenal instan, kamu terlalu memikirkannya. Ren Yurou berkata tanpa daya, saya begadang tadi malam dan mendapat pemahaman umum tentang situasi di lokasi konstruksi. Hari ini, saya berencana untuk... Sayang, kamu tidak perlu melakukan apa-apa hari ini. Menurutku, hal terpenting yang harus dilakukan adalah membersihkan dirimu sendiri. Ye Tianzong menyela. Kata-kata ini membuat seluruh keluarga sangat bingung. Ren Dongguo mengerutkan kening dan berkata, dasar idiot, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Putriku sangat cantik, apalagi yang harus aku lakukan. Seorang pria bergantung pada pakaiannya dan seekor kuda bergantung pada pelananya. Ye Tianzong berkata tidak rendah hati atau sombong, benar, istriku memang secantik peri. Namun, pakaian dan selera perlu diperbaiki. Terutama, ketika kamu pergi ke lokasi konstruksi besok, sebagai penanggung jawab, kamu harus memaksakan, jika tidak, kamu tidak akan dapat menekan orang-orang itu. Saran saya, istri saya harus pergi berbelanja hari ini dan membeli beberapa pakaian bagus, bukan? Kata-kata Ye Tianzong tidak kasar. Ren Dongguo secara naluriah ingin membantah, tetapi Zhang Chunqin mengangguk dan berkata, kamu idiot, jangan katakan apa-apa, terkadang apa yang kamu katakan masuk akal. Bu, aku punya pakaian untuk dipakai. Aku tidak perlu membelinya. Buang-buang uang saja. Selama bertahun-tahun, keluarga Ren menderita banyak keluhan, dan pemikirannya juga merupakan pemikiran warga negara kecil. Hemat sebanyak yang Anda bisa, tidak perlu membuang uang. Tapi Zhang Chunqin adalah seseorang yang pernah tampil di atas panggung dan telah melihat dunia, dia tahu betapa pentingnya berpakaian bagi seorang wanita. Yurou, kamu harus mendengarkanku tentang masalah ini. Hari ini, satu-satunya tugasmu adalah berbelanja. Saat dia mengatakan itu, Zhang Chunqin mengeluarkan amplop berisi uang tadi malam dari belakang, menghitungnya, mengeluarkan 5 tumpukan uang kertas, dan mendorongnya, 50.000 ini, kamu ambil untuk membeli beberapa pakaian bagus, dan pakaian dirimu baik-baik saja. Ini tapi ibumu dan aku menghabiskan uang untuk kecantikan, lihat, keluarga kita sangat sengsara, aku masih bersikeras untuk perawatan kecantikan, apa yang kamu coba lakukan? Bukankah hanya untuk menjadi lebih muda dan lebih cantik, jadi bahwa aku bisa memberimu wajah panjang di masa depan? Kamu adalah pemimpin proyek sekarang, akan ada banyak pertemuan dan sejenisnya di masa depan, tapi jangan buang uang untuk itu. Zhang Chunqin sangat menentukan. Ren Yurou sangat mengenal ibunya. Sekali diucapkan, tidak bisa ditarik kembali. Dia menghela nafas, dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, Bu. Aku akan pergi berbelanja dengan Ye Tianzong sebentar lagi, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa menghabiskan semua 50.000 yuan. Dengar ini. Ye Tianzong tersenyum kecut di dalam hatinya. Penglihatan istri saya masih agak kecil, puluhan ribu dolar, baju bagus apa yang bisa saya beli. Saat berbelanja sebentar, saya harus sedikit menahan diri. Titik. L. Setelah sarapan, Ye Tianzong dan Ren Yurou naik taksi ke lapangan Zhongji. Ini adalah pusat perbelanjaan terbesar di Lincheng, kedua setelah Wanda Plaza. Alasan memilih tempat ini karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari rumah, jika tidak, ongkos taksi akan dikenakan biaya 50 lagi. Ini adalah hasil dari kegigihan Ren Yurou. Untuk ini, Ye Tianzong sangat tidak berdaya. Tampaknya pemikirannya harus dibalik. Intinya, harus naik taksi untuk bepergian, dan uangnya hanya masalah sepele, kuncinya tidak nyaman. Melihat ke belakang, saya harus membawanya untuk membeli mobil. Bagaimanapun, dia adalah bosnya, jadi dia harus tampil baru dari ujung kepala sampai ujung kaki. Keduanya sedang nongkrong. Semua merek internasional. Pakaian di dalamnya mempesona, cantik dan modis. Ren Yurou tidak mengatakan apa-apa, tapi tatapan rindunya terlihat sepenuhnya. Dia hampir mengambil satu langkah dan berhenti 3 langkah, terutama ketika dia berada di depan toko pakaian wanita modis bernama Tianan International. Dia tertarik dengan satu set pakaian wanita rok mini abu-abu tua, bahkan jika dia melihat model melalui jendela efek dari tubuh bagian atas membuatnya tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Kalau mau beli baju, tinggal masuk dan pilih. Jika kamu tidak membelinya, silakan pergi. Berdiri di depan pintu memengaruhi bisnis kita. Pada saat ini, suara sumbang tiba-tiba terdengar, mematahkan kerinduan Ren Yurou akan setelan ini. Bab 34. Ren Yurou terkejut. Wajahnya langsung berubah merah.
Tapi Ye Tianzong mengerutkan kening dan memalingkan muka. Saya melihat seorang wanita berusia 30-an dengan penampilan biasa tetapi ekspresi wajahnya mengejek, berjalan keluar dari toko. Ketika dia mendekat, dia melihat Ren Yurou dari atas ke bawah, melipat tangannya di dadanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika itu adalah etalase toko, itu telah menjalani perawatan desinfeksi yang paling ketat. Jika disentuh oleh tangan yang kotor, kita harus membersihkannya lagi, jangan menambah beban kerjaku. Bahwa saya. Ren Yurou sangat malu, dia menundukkan kepalanya, dan suaranya sangat pelan, tidak berani menjawab. Kamu takut menambah beban kerja, jadi kamu bisa mengundurkan diri dan tidak harus bekerja di sini. Ye Tianzong berkata dengan dingin. Tianan Internasional, ini memang merupakan merek multinasional. Tidak hanya terkenal, tetapi bahan, gaya, dan sentuhan pakaiannya semuanya kelas 1. Ye Tianzong telah bertempur di perbatasan utara sepanjang tahun, dan pada saat yang sama dia telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia, dia pernah menjalin hubungan dengan bos Tianan International. Dia tahu bahwa bahkan sepotong pakaian dalam akan menelan biaya setidaknya 100.000 yuan jika dikonsumsi di sini. Oleh karena itu, 50.000 yuan yang diberikan oleh ibu mertua sebenarnya adalah setetes air di ember, dan itu tidak dapat membantu sama sekali. Bos itu pernah memberinya kartu hitam VIP yang epik. Baginya, uang hanyalah angka, tanpa konsep atau makna. Tetap saja, dia menerimanya. 20 tahun kebaikan, hanya menunggu hari ini, perlahan menebusnya. Pagi ini, sebelum dia mengusulkan untuk berbelanja, dia sudah terlebih dahulu memasukkan kartu hitam ke sakunya. Apa katamu? Asisten toko wanita menatap Ye Tianzong. Dia sudah lama terbiasa dengan orang-orang miskin yang datang ke pusat perbelanjaan kelas atas untuk berbelanja. Di masa lalu, dia tanpa ampun mengusir mereka yang melihat ke jendela, mereka yang berhenti di depan pintu, termasuk mereka yang datang berkunjung. Dan karena harga diri mereka yang rendah, orang-orang malang ini hanya bisa pergi diam-diam, apalagi membantah, atau bahkan memandang tinggi. Ini pertama kalinya dia melihat pria malang seperti Ye Tianzong yang berani menghinanya secara langsung. Ini bukan hanya sikap. Kamu bahkan tidak bisa menggunakan telingamu. Saya kenal seorang dokter yang menyarankan agar Anda pergi ke spesialis telinga, hidung dan tenggorokan. Ekspresi Ye Tianzong tidak berubah. Untuk orang seperti ini yang memandang rendah orang dengan mata anjing, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Terlebih lagi, yang dia coba sakiti adalah istri tercintanya. Kamu Tianzong. Tentu. Ren Yurou tidak berpikir begitu. Saya memiliki 50.000 yuan di tangan saya. Menurut pemikirannya, membeli beberapa jas seharga 2 atau 3.000 sudah menjadi batasnya. Seperti pakaian mahal yang baru saja digantung di jendela, lihat saja, dan dia tidak berniat membelinya. Melihat Ye Tian, dia membuka matanya. Dia hanya orang bodoh yang sarafnya naik turun, wajar jika orang memandang rendah dirinya, jadi tidak perlu mengganggunya. Kemudian dia berjalan, dengan lembut menarik lengan baju Ye Tianzong, dan berkata dengan suara rendah, ayo pergi, saya tidak berencana membelinya, gaya itu mungkin tidak cocok untuk saya. Gayanya tidak cocok untukmu. Hehe, jika kamu sangat miskin, jika kamu tidak mampu, katakan saja, dan kamu masih menemukan alasan yang terdengar begitu tinggi, kamu berpikir bahwa Tianan Internasional adalah kios pinggir jalan, dan kamu dapat membelinya dengan harga beberapa belasan dolar. Ini sangat berangin sehingga kamu tidak takut untuk menjulurkan lidahmu. Meski suaranya rendah. Telinga asisten toko sangat tajam, dan setelah mendengarnya, dia bahkan mengejeknya, seolah-olah dia ingin mendapatkan kembali wajah karena malu barusan. Saya. Wajah cantik Ren Yurou menjadi semakin merah. Dia tidak ingin kehilangan muka di sini lagi, jadi dia menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menyeret Ye Tianzong pergi. Tapi Ye Tianzong ini, seperti patung, tidak bisa digerakkan sama sekali. Sayang, ayo beli baju di sini hari ini. Ye Tianzong membuka mulutnya, mengangkat kepalanya, menatap asisten toko wanita, dan berkata dengan dingin, dan kamu tidak layak menjadi pemandu belanja kami, orang lain. Hah, bukankah ini Yurou? Aku tidak berharap bertemu denganmu di sini. Kebetulan, gadis toko itu tidak punya waktu untuk melawan. Suara wanita yang bersemangat dan ceria tiba-tiba datang dari belakang. Ren Yurou menoleh, dan ketika dia melihat pihak lain, ekspresinya jelas sedikit tidak sedap dipandang. Tapi karena kesopanan, dia memaksakan senyum dan menyapa, Sun Qian, ini kamu. Ye Tian mengangkat alisnya dan melihatnya. Berjalan, adalah pria dan wanita.
Wanita itu seharusnya adalah Sun Qian yang Yurou sebutkan. Kira-kira seumuran dengan Ren Yurou. Berpakaian, ada banyak merek, sepertinya akar rumput ditumpuk oleh orang kaya. Sebab, pakaiannya sebenarnya sangat tidak cocok, bahkan agak kasar. Itu tidak jelek, itu lebih baik dari penggemar vulgar biasa. Setidaknya 2 kali lebih banyak dari asisten toko wanita. Namun, dia suka memakai riasan tebal, meski jaraknya beberapa meter, saya bisa mencium parfum mewah pihak lain. Namun, karena wanginya terlalu banyak, jadi agak menyengat. Melihat Ren Yurou, dia semua tersenyum, dan berlari sepanjang jalan, alis berkerut. Lebih bersemangat daripada cemburu. Dan di sampingnya, itu adalah pria berjas dan sepatu kulit, memakai kacamata berbingkai emas, dan dia sangat halus. Selain itu, dia penuh senyum dan memiliki temperamen yang agak halus, tetapi matanya tidak murni, terutama ketika jatuh pada Ren Yurou, kilau telanjangnya terlihat jelas. Mengapa kamu di sini? Kudengar keluarga Ren sangat menekan keluargamu, bukan? Biaya hidup rendah, dan gajinya tidak tinggi. Saya melihat bibi saya melakukan perawatan di salon kecantikan yang belum pernah saya dengar beberapa hari yang lalu. Yurou, aku tidak membicarakanmu. Jika kamu tidak punya uang, bahkan jika kamu tidak melakukannya, jangan pergi ke tempat yang meragukan itu. Hati-hati kalau sudah selesai, itu bisa menjadi bumerang pada kulitmu. Jika kamu benar-benar ingin melakukannya, kamu dapat menemukanku. Keluargaku tersayang memiliki lusinan institusi kecantikan berantai. Demi teman sekelas kita, kamu bisa mendapatkan diskon 50%. Pembicaraan. Sun Qian dengan erat memegang lengan pria berkacamata itu seolah-olah menyatakan kedaulatannya, dan berkata dengan arogan, izinkan saya memperkenalkan Anda. King Su, ini adalah teman sekelas saya, Ren Yurou, yang dikenal sebagai Bunga Linceng. Yurou, dia adalah milik saya pacar, Li King Su, pangeran dari toko jaringan, badan kecantikan Lian Tianliang. Ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir, dia secara khusus mengencangkan nadanya. Halo, Nona Ren. Bunga Linceng, aku sudah lama mengaguminya, dan aku sudah lama mengaguminya. Li Qingsu mengulurkan tangannya atas inisiatifnya sendiri. Serakah di seluruh wajahnya, dia menatap Ren Yurou tanpa mengalihkan pandangannya. Dan Ren Yurou juga sangat malu. Sun Qian adalah teman kuliahnya, dan hubungan antara keduanya sebenarnya rata-rata. Setelah lulus kuliah, mereka berpisah dan sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Dia selalu menjadi orang yang terbuka, dia memiliki banyak hubungan cinta, dan dia berbicara dengan bebas, mengatakan apapun yang dia inginkan. Ren Yurou tahu karakter pihak lain, jadi dia tidak ingin berbicara terlalu banyak. Lagi pula, ada sesuatu tentang Tianan Internasional yang membuatnya malu, dan dia hanya ingin segera pergi. Menghadapi uluran tangan pihak lain, dia ragu-ragu. Aku suami Yurou. Siapa tahu. Ye Tianzong tiba-tiba mengulurkan tangannya, dengan ekspresi tenang, dan dengan sedikit kekuatan, rasa sakit segera membuat wajah Li Qingsu menjadi jelek, dan dia menggigit bibirnya dengan erat. Suami Yurou. Apakah itu Neropati? Orang bodoh yang suka berkeliaran. Teriak Sun Qian pura-pura terkejut. Di perguruan tinggi, dia dianggap sebagai bunga sosial, tapi dia memucat di depan Ren Yurou. Semua pria yang disukainya menyukainya. Bahkan generasi kedua yang kaya yang berencana memberinya mobil sport malah memberi Ren Yurou mobil sport itu. Ada terlalu banyak hal seperti itu. Setelah lulus dari perguruan tinggi, dia memikirkan hal semacam ini. Menderita karena tidak ada kesempatan, tetapi melihatnya hari ini, dia harus memanfaatkannya. Lain kali, jangan melihat-lihat. Lihat, pulanglah dan temui ibumu. Ye Tianzong menutup telinga terhadap kata-kata Sun Qian. Dia memelototi Li Qingsu, melepaskan tangannya, dan mengambil inisiatif untuk melingkarkan lengannya di pinggang Ren Yurou yang ramping, dan berkata dengan lembut, Yurou, ayo pergi ke toko untuk memilih pakaian. Ah! Ren Yurou terkejut, tetapi tidak bereaksi. Asisten toko wanita datang saat ini, dan mencibir, pergi ke toko untuk memilih pakaian. Apa menurutmu kucing atau anjing bisa masuk ke toko kita? Katakan padamu, kamu harus menjadi pelanggan VIP Junior agar memenuhi syarat. Dan jika Anda ingin menjadi pelanggan VIP Junior, Anda harus memiliki setidaknya 50 juta aset pribadi. Lihat betapa miskinnya kamu, apalagi 50 juta, bahkan 500 ribu tidak akan keluar. Pergilah. Menghilang sejauh yang Anda bisa. Selesai mengutuk. Lewati keduanya. Asisten toko wanita melihat pohon hijau berdiri di belakang mereka. Wajah awalnya pucat segera menjadi menyanjung.
Dia berlari dan bahkan mendorong Ren Yurou pergi, jika Ye Tianzong tidak mendukungnya, dia akan jatuh ke tanah. Oh, bukankah ini Tuan Muda Lian Tianliang, Li Qingsu, Tuan Muda Lida? Angin macam apa yang membawamu ke sini hari ini? Ayo, ayo, silakan masuk. Sob Girls ramah dan menyambut. Li Qingsu hanya mengangguk ringan, tapi matanya masih tertuju pada Ren Yurou. Sun Qian melihat semua ini, tapi tidak masalah. Ketika dia bersama Li Qingsu, yang dia inginkan hanyalah uang dan ketenaran. Soal perasaan, tidak ada. Mereka bermain dengan cara mereka sendiri, selama mereka berpasangan di tempat tidur. Sebaliknya, kata-kata sederhana dari asisten toko wanita tadi yang membuatnya tertarik. Yurou, apakah kamu ingin masuk dan membeli pakaian? Kalau begitu kamu tidak tahu. Toko ini tidak menjual kol di jalan. Siapapun bisa masuk. Itu harus dijamin dengan aset. Kebetulan keluarga Qingsu kami sepenuhnya memenuhi standar, dan terakhir kali membawaku ke sini untuk membeli pakaian dan menjadi VIP junior. Demi teman sekelas kita, aku dengan enggan akan menerimamu. Namun, lihat saja. Jangan seperti pekerja migran yang masuk kota, menyentuh sana-sini. Saya khawatir Anda akan melanggarnya ketika saatnya tiba dan Anda tidak akan mampu membayarnya. Lagi pula, keluarga Ren tidak terlalu menyukai keluargamu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.